Bayangkan, bahkan miliaran tahun yang lalu, tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada gunung, lautan, udara atau cahaya. Yang ada hanyalah kehampaan sunyi yang tak terukur. Tidak ada ruang, bahkan waktu pun belum ada. Lalu, entah dari mana dalam satu momen yang tak dapat kita bayangkan segalanya berubah. Terjadi sebuah ledakan maha dahsyat. Ledakan yang bukan hanya menciptakan materi, tetapi juga melahirkan waktu itu sendiri. Ledakan ini kelak kita kenal sebagai Big Bang. Dari panas yang begitu ekstrim, tercipta partikel-partikel kecil, proton, neutron, dan elektron. Mereka berkumpul, saling tarik-menarik, membentuk atom-atom pertama, hidrogen dan helium. Alam semesta di masa itu hanyalah lautan gas panas yang terus mengembang dan perlahan mendingin. Jutaan tahun berlalu, gravitasi mulai menarik gas-gas itu membentuk gumpalan raksasa. Di tengah tekanan yang luar biasa besar, gumpalan itu memadat dan terbakar. Dan bintang pertama pun lahir. Bintang-bintang itu adalah lentera kosmik yang menyalakan kegelapan abadi. Di inti mereka, atom-atom ringan melebur membentuk unsur-unsur baru. Karbon, oksigen, nitrogen. Unsur-unsur inilah yang kelak menjadi bahan dasar bagi kehidupan. Namun bintang tak hidup selamanya. Bintang raksasa, saat kehabisan bahan bakarnya, meledak sebagai supernova. Ledakan ini menaburkan unsur-unsur kehidupan ke seluruh penjuru ruang angkasa. Dari debu bintang inilah lahir generasi bintang baru. Salah satunya adalah bintang kita, Matahari. Sekitar 4,9 miliar tahun lalu, di salah satu sudut galaksi Bima Sakti, awan gas dan debu kosmik berputar membentuk cakram besar. Di pusat cakram itu, gravitasi memadatkan materi menjadi bola api raksasa matahari. Sisa material di sekitarnya membentuk gumpalan-gumpalan kecil. Mereka saling bertabrakan, melebur, dan menjadi planet. Salah satu dari planet itu adalah Bumi. Bumi awalnya bukan tempat yang ramah. Permukaannya adalah lautan magma yang menyala. Udara dipenuhi gas beracun. Asteroid dan komet terus menghantam permukaannya. Benturan terbesar yang pernah terjadi, menurut para ilmuwan, adalah ketika sebuah benda seukuran planet menghantam bumi. Tubrukan itu melemparkan sebagian besar material ke luar angkasa, yang akhirnya membentuk bulan. Lalu perlahan bumi mulai mendingin. Uap air di atmosfer membentuk awan. Hujan turun, bukan sehari, bukan sebulan, tetapi ribuan tahun lamanya. Air memenuhi cekungan-cekungan besar, membentuk samudra luas. Di kedalaman samudra purba, sekitar 3,8 miliar tahun lalu, kehidupan pertama lahir. Bukan pohon, bukan hewan, melainkan organisme mikroskopis, sel-sel sederhana yang memanfaatkan energi kimia di sekitarnya untuk bertahan hidup. Selama jutaan tahun mereka berevolusi. Beberapa mulai menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan energi, proses yang kita kenal sebagai fotosintesis. Ganggang dan bakteri penghasil oksigen ini mengubah atmosfer bumi. Oksigen mulai memenuhi udara, membuka jalan bagi bentuk kehidupan yang lebih kompleks. Laut menjadi penuh dengan kehidupan, ikan, ubur-ubur, kerang, dan makhluk aneh, yang kini hanya bisa kita lihat di fosil. Lalu suatu ketika, sebagian kehidupan berani meninggalkan air dan mencoba bertahan di daratan. Tumbuhan pertama mulai tumbuh di tepi pantai, diikuti serangga yang merayap di antara dedaunan. Reptil raksasa dinosaurus menguasai bumi selama jutaan tahun. Namun, bencana alam dan perubahan iklim menghapus sebagian besar dari mereka. Di tengah kepunahan itu, mamalia kecil bertahan hidup dan perlahan berkembang. Roda evolusi terus berputar. Dari garis keturunan primata, nenek moyang kita mulai berjalan tegak. Tangan mereka bebas memegang dan membuat alat. Api dikuasai, memberi cahaya, panas, dan rasa aman di tengah malam. Manusia purba hidup dalam kelompok kecil, saling berbagi makanan dan perlindungan. Bahasa lahir, budaya mulai terbentuk. Lukisan-lukisan di dinding gua menjadi jejak awal imajinasi dan kepercayaan. Perlahan manusia menyebar ke seluruh benua, membentuk peradaban, menulis sejarah, dan membangun dunia seperti yang kita kenal hari ini. Kita adalah hasil dari perjalanan yang dimulai miliaran tahun lalu. Tubuh kita terbuat dari unsur yang sama dengan debu bintang. Oksigen yang kita hirup adalah warisan dari kehidupan purba. Segala yang kita lihat, gunung, laut, udara, bahkan diri kita sendiri, adalah bagian dari satu kisah panjang, kisah semesta. Dan kisah itu
masih terus berlanjut. Dari kehampaan lahirlah cahaya. Dari ledakan kosmik terbentuklah bintang, planet, dan kehidupan. Dan dari perjalanan panjang miliaran tahun, lahirlah kita. Setiap kali kamu memandang langit malam, ingatlah, bintang-bintang di atas sana adalah saudara tua kita. Debu mereka ada di dalam darah kita. Dan kisah kita adalah bagian dari kisah semesta itu sendiri. Kita bukan hanya penonton dalam drama kosmik ini. Kita adalah pelanjut cerita. Dan setiap hari yang kita jalani adalah kalimat baru dalam buku besar bernama Alam Semesta.